Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, Sarli Rica Official. Oke, hari ini kami akan menginformasikan tentang FR soal SKB CPNS 2019-2020 Formasi Guru PAI atau Pendidikan Agama Islam Part 2. Oke, sebelum itu silakan teman-teman di sini klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah titik. A. Banten, B. Mataram, C. Demak, D. Pajang, dan E. Cirebon. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Oke, ini pembahasannya. Opsi A yaitu Kerajaan Banten dari tahun 1524 sampai dengan 1813 Masehi. Opsi B Kerajaan Mataram dari tahun 1586 sampai dengan 1755 Masehi. Opsi C Kerajaan Demak dari 1500 sampai dengan 1555 Masehi. Opsi D Kerajaan Pajang itu dari tahun 1568 sampai dengan 1618 Masehi. Dan opsi E yaitu Kerajaan Cirebon dari tahun 1430 sampai dengan 1666 Masehi. Oke, kelima kerajaan ini merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Jadi sesuai dengan jabarannya bahwa kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Cirebon karena didirikan pada tahun 1430 sampai dengan 1666 Masehi. Jadi jawabannya itu E, Cirebon. Oke, kita masuk soal yang kedua. Menurut para pakar ahli fikih, batas nisab minimal zakat emas yaitu A. 75 gram emas murni atau 24 karat, B. 80 gram emas murni atau 24 karat, C. 90 gram emas murni atau 24 karat, dan E. 85 gram emas murni atau 24 karat, dan E. 95 gram emas murni 24 karat. Ini batas nisab minimal zakat emas yaitu D. 85 gram emas murni atau 24 karat. Oke, kita langsung soal nomor 3. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan, B. Islam dan liberalisme, C. Panislamisme, D. Postmodernisme, E. Islam akomodatif dan alternatif. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani mengemukakan gagasan tentang pembahasannya. Panislamisme awalnya adalah paham politik Lajir pada saat Perang Dunia Kedua pada April pada tahun 1936. Ditulis dalam buku Al-Aman Al-Kamila dari Jamaluddin. Oke, jadi jawabannya yaitu E. Panislamisme. Oke, kita masuk soal yang keempat. Menurut sebagian besar kalangan ulama, ayat Al-Quran yang terakhir kali diturunkan adalah A. Quran Surat Al-Maidah ayat 2, B. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-2, C. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, D. Al-Maidah ayat 3, dan E. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Oke, ayat Al-Quran yang terakhir kali diturunkan adalah pembahasannya. Menurut para ulama, ayat terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Jadi otomatis ya, yang jelas jawabannya itu D. Al-Maidah ayat 3. Oke, langsung soal nomor 5. Kerajaan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Raja pertama kerajaan Perlak bernama A. Sultan Sayyid Maulana Abdul Rahim, B. Sultan Sayyid Maulana Abbas, C. Sultan Sayyid Abdul Aziz, D. Sultan Sayyid Maulana Ali Mukhad, E. Sultan Sayyid Maulana Abdul Qadir.
Oke, kita pembahasannya. Kerajaan Perlak itu berdiri pada 1 Muharram tahun 225 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 840 Masehi, dengan raja pertamanya yaitu Sultan Sayyid Abdul Aziz yang bernama lengkap Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz. Oke, jadi jelas ya, jawabannya itu C, Sultan Sayyid Abdul Aziz. Oke, masuk soal yang keenam. Salah satu peninggalan jejak kejayaan Islam di bagian Andalusia Selatan yaitu adanya sebuah benteng yang bernama titik-titik. A. Istana Parit Jama, B. Al-Kazaba, C. Istana Potala, D. Kastel Corvin, dan E. Mont Saint-Michel. Oke, pembahasannya. Opsi A itu terletak di Slovenia, dan opsi B terletak di Malaga, Spanyol. Opsi C terletak di negara Cina. Opsi D terletak di negara Rumania, dan opsi E terletak di Normandis, Prancis. Oke, jawabannya yaitu B. Al-Kazaba, itu terletak di Malaga, Spanyol, sesuai dengan pertanyaannya, teman-teman. Oke, lanjut soal yang ketujuh. Ilmuwan muslim yang merupakan penemu globe adalah titik-titik. A. Al-Jazari, B. Al-Zawari, C. Al-Khawarizmi, D. Al-Idris, dan E. Abbas ibn Firmas. Oke, pembahasannya. Opsi A merupakan seorang ilmuwan penemu robot. Opsi B Al-Zahrawi, yaitu seorang ilmuwan muslim penemu metode operasi gigi. Opsi C Al-Khawarizmi, yaitu merupakan seorang ilmuwan muslim penemu angka 0. Dan opsi D yaitu Al-Idris, ilmu muslim penemu globus, sesuai dengan pertanyaannya, teman-teman. Dan opsi E merupakan ilmuwan muslim penemu pesawat modern atau pesawat terbang. Jadi jawabannya itu D, Al-Idris. Oke, kita lanjut soal yang ke-8. Seorang sahabat bergelar babul ilmi bernama titik-titik. A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, dan E. Zubair bin Awam. Oke, pembahasannya. Opsi A yaitu Abu Bakar mendapatkan gelar yang sudah sangat termasyhur, yaitu Az-Zidiq, yang berarti benar atau membenarkan. Dan opsi B Umar bin Khattab, yaitu bergelar singa padang pasir, yang bermakna bahwa beliau adalah orang yang sangat pemberani dan tegas. Opsi C yaitu Utsman bin Affan bergelar Zunnurain karena beliau telah menikah dengan 2 anak baginda Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dan opsi D Ali bin Abi Thalib, yaitu bergelar babul ilmi yang bermakna pin. Oke, jadi jawabannya yaitu babul ini, jawabannya D, teman-teman, Ali bin Abi Thalib. Oke, langsung masuk soal 9. Ilmuwan muslim Spanyol yang pertama kali menemukan mesin terbang bernama titik-titik. A. Ibnu Sirin, B. Ibnu Taimiyah, C. Ibnu Batuta, D. Ibnu Firnas, dan E. Ibnu Khaldun. Oke, pembahasannya. Opsi A itu Ibnu Sirin merupakan ulama fikih dan juga merupakan seorang ahli hadis. Opsi B Ibnu Taimiyah, yaitu merupakan seorang ahli di bidang filsafat, disebut dengan filsuf. Opsi C Ibnu Batuta merupakan seorang yang pernah berkelana keliling dunia. Dan opsi D Ibnu Firmas itu merupakan penemu mesin terbang dan memiliki nama asli Abbas Abdul Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirda Al-Takhurini. Oke, opsi E itu Ibnu Khaldun merupakan pendiri ilmu historis, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Jadi jawabannya D, teman-teman, Ibnu Firnas. Oke, soal yang ke-10. Seorang pendeta Nasrani yang melihat ada tanda kenabian pada Rasulullah SAW ketika berusia 12 tahun bernama A. Buhaira, B. Musailama, C. Al-Kazab, D. Abhala, dan E. Tulaila. Oke, bahasanya. Opsi B, C, dan E merupakan nama-nama nabi palsu.
Dan yang opsi A merupakan adalah seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah saat berusia 12 tahun. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 itu A, Buhaira. Oke, terima kasih. Itu tadi 10 soal tentang formasi guru PAI atau pendidikan agama Islam. Semoga bisa membantu teman-teman di sini menambah wawasan dan informasi tentang soal-soal tes SKB. Semoga sukses selalu dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.